Bagi umat Islam, masjid yang berdiri di sebelah barat alun-alun utara Keraton Surakarta ini tidak hanya menjadi tempat ibadah saja. Namun bagi pengunjung, Masjid Agung Surakarta yang tersohor dikatakan masjid terbesar di kota Solo ini menjadi tempat untuk beristirahat di atas ubin yang dirasa dingin tanpa tikar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Justina Kartika akan membersamai perjalanan kita di Jejak Islam Nusantara edisi Masjid Agung Surakarta bersama Justina. Kamu berit asyik yuk. Nah, Tribuners, Masjid Agung Surakarta dan juga Keraton Kasunanan Surakarta itu layaknya seperti pena dan juga tinta yang sulit dipisahkan dalam mencatatkan sejarah Islam di Indonesia. Nah, pada riwayatnya, Masjid Agung ini tuh sama seperti keraton yang dia tuh juga memiliki catatan historis dengan dinasti Mataram Islam. Menariknya lagi Tribuners, masjid ini memiliki corak Islami, Jawa, Arab, Persia atau Timur Tengah, dan Belanda yang menyatu menjadi satu kesatuan dalam masjid tersebut. Dibangun oleh Pakubuwono III sejak tahun 1763 sampai 1768, Masjid Agung Keraton Surakarta memiliki arsitektur tradisional yang menawan. Arsitektur masjid ini bergaya tajuk yang beratap tumpang tiga dan berpuncak mustaka atau mahkota. Dengan status sebagai masjid kerajaan, masjid ini juga berfungsi mendukung segala keperluan kerajaan terkait keagamaan, antara lain grebek, sekaten, malam selikuran, dan maulid Nabi. Di dalam kompleks Masjid Agung dapat dijumpai berbagai bangunan dengan fungsi kultural khas Jawa Islam. Di masjid ini juga terdapat maksuro yang merupakan kelengkapan umum bagi masjid kerajaan. Maksuro ini fungsinya sebagai tempat salat bagi raja, permaisuri, dan juga pangeran dan sekar kedatonnya. Setelah mengetahui bangunan utama, yuk kita kulik struktur bangunan sayap dari masjid ini. Bangunan sayap terdiri dari beberapa bagian, yaitu pawestren, pabongan, serambi, emper, kolam, dan teratak rambat. Pawestren di Masjid Agung Surakarta ini berukuran 7,60 meter x 28 meter yang mana lantainya dilapisi ubin keramik. Fungsi dari pawestren ini ialah sebagai tempat salat bagi jemaah putri. Karena kekhasan inilah, Masjid Agung Keraton Surakarta menjadi masjid yang unik, cocok untuk wisata religi jika Tribuners mengunjungi Solo. Jadi Masjid Agung Surakarta ini didirikan oleh Pakubuwono yang ketiga pada tahun 1745 ketika Pakubuwono yang ketiga ini memindahkan kerajaan Kartosuro ke desa Solo. Sebetulnya Masjid Agung ini bernama Masjid Ageng Kasunanan Keraton Surakarta, tetapi nama oleh Kementerian Agama menjadi nama Masjid Agung Surakarta. Jadi masjid ini pertama kali didirikan berbarengan dengan perpindahan kerajaan Kartosuro ke desa Solo, dari sambil membangun Keraton Surakarta, kemudian depannya alun-alun, sebelah baratnya dibangun oleh Masjid Ageng Keraton Surakarta, terinspirasi baik arsitektur, bahannya dan sebagainya seperti Masjid Agung Demak. Masjid Agung ini dibangun dari raja ke raja sampai seperti yang kita lihat ini dibangun oleh Pakubuwono yang 10 seperti menara dan sebagainya. Masjid Agung ini masjid yang terbesar di kota Solo, baik dari segi luasnya karena hampir 2 hektar ya, untuk ruang utama saja hampir 5.000 meter persegi. Ini bisa menampung kalau di dalam ini sekitar 2.000 jamaah, kalau di luar ya sekitar 2.000-an ya. Jadi kemudian sampai halaman ini bisa kita dulu memecahkan rekor tuh hampir 7.000-an ya kalau sampai halaman. Jadi itu sejarah singkatnya Masjid Agung Keraton Surakarta maupun luasnya, daya tampungnya.
Ya, ini jadi yang masih kita lihat sekarang ini yang kebanyakan yang masih asli ini sokok gurunya, tiangnya ini, kemudian reng-rengnya, jadi itu masih asli ya, pintu-pintunya. Tapi kalau yang kita lihat sekarang ini lantainya ini sudah diganti oleh pemerintah dengan persetujuan eh, Badan Kepurbakalaan ya. Jadi BPCB karena bangunan ini ditetapkan oleh pemerintah sebagai bangunan cagar budaya hidup yang digunakan sepanjang masa. Jadi kalau mengganti harus persetujuan. Ini sekarang sudah diganti dengan marmer Itali. Aslinya sebetulnya batu kali. Jadi batu kali, batu bata. Kemudian temboknya itu juga kalau aslinya nanti bisa dilihat di dokumentasi sana itu ya batu bata. Nah, kemudian atapnya sebenarnya sirap dari kayu, tapi oleh pemerintah karena mengganti itu membutuhkan kualitas yang sama, kemudian biaya yang besar. Nah, sementara waktu renovasi tahun 2008 ini diganti menjadi galvalum. Ya memang kalau Jumatan agak terasa panas, tapi sebetulnya dulu sudah diperkirakan pakai pakai material kebanyakan kayu seperti rumah adat Jawa Joglo itu memang ya ternyata orang-orang dulu, raja-raja dulu, warawali itu sudah memperkirakan itu bisa untuk menyerap panas ya. Nah, tapi memang seiring usianya ini memang sudah banyak yang termakan rayap ya, termasuk tiang-tiang ini sebetulnya sudah beberapa kali renovasi. Nah, jadi secara garis besar ya kalau bentuknya masih sama ya, masih sama, hanya beberapa materialnya memang sudah banyak yang diganti. Ya, kalau ruang utama dan bentuknya ini desainnya rumah adat Jawa Joglo ya, bersab tiga. Nah, kebetulan bersab tiga ini di gaduk-gaduknya ketemu dengan prinsip dasar umat Islam, agama Islam. Jadi rukun Islam, rukun iman, kemudian ihsan. Nah, jadi itu di dalam sejarahnya itu. Kemudian filosofinya juga misalnya serambi, kemudian halaman itu juga desain dari Jawa. Jadi orang sebelum masuk ruang utama itu ya harus diserambi dulu, ada kunjungan untuk menyambut tamu. Ada beberapa memang setelah Pakubono X ini berkunjung ke Mekah naik haji dan ke Turki, dia terinspirasi supaya masjid ini bisa terlihat dari jauh, dia bangun menara. Jadi menara ini merupakan akulturasi perpaduan arsitektur Jawa dengan Timur Tengah ya, Masjid Agung ini. Jadi dibangun menara, kemudian dibangun juga gapuro, itu gapuro batas masjidnya berbentuk arsitektur kubah ya. Nah, kubah jadi itu. Dan ada beberapa juga yang arsitektur Eropa ya, seperti ini cagak-cagak yang sebagai ornamen hiasan ini kan bergaya Eropa, Belanda. Nah, kemudian tangganya untuk di dalam menara itu ya dari Belanda. Kemudian besi-besinya juga dari lengkungannya bergaya Belanda. Jadi ya secara garis besar memang ruang utama ini dan bentuk masjid joglo, tapi untuk menara gapuro Timur Tengah. Kemudian juga ada beberapa pilar-pilar ini bergaya Eropa. Iya, jadi memang dulu ini secara asalnya memang tanah gambut. Jadi tanah gambut. Jadi ya harus diuruk dulu. Nah, diuruk supaya kalau hujan ini tidak banjir ya. Tapi tahun 66 memang banjir ya. Seperti di depan itu halaman itu sekarang diganti renovasi terbaru tahun 2023 ini 24 ini diganti dengan pasir. Jadi memang untuk menyerap air yang hujan ya. Jadi memang ini ditinggikan karena
dulu tanah yang kita dibangun masjid ini tanah yang rawan banjir. Jadi akhirnya ditinggikan ya supaya tidak terlalu kena air kalau ada banjir. Ya itu Pakubuwono 10 tahun 1900-an. Jadi kan bertahap seperti ini Pawastren yang tempat untuk kitan anak-anak raja dan abdi dalam itu Pawastren ini Pakubuwono ke-6, kemudian Keputren itu ya Pakubuwono ke-6. Jadi kemudian Pagungan itu Pakubuwono ke-8 yang tempat untuk gamelan sekaten itu. Nah, itu. Jadi memang bertahap. Dari raja ke raja, nah, baru Pakubuwono yang 11, 12, 13 ini sudah tidak ada bangunan tambahan. Ya, mimbar ini peninggalan Pakubuwono 10. Nah, dulu sebetulnya ada juga tempat khusus raja Maksuro, tapi ini sudah kalau panjang di Masjid Agung Nganjuk Jogarta Kauman itu ada tempat khusus untuk raja sholat ya, tapi ini sekarang sudah dibawa ke keraton. Nah, sebenarnya dulu raja kalau sholat ke Masjid Agung ya ada tempat sana yang pojok itu tempat transit raja berganti busana. Nah, baru masuk ke sini. Jadi yang kantor itu dulu tempat untuk kereta kencana raja. Ya ada beberapa kanjeng-kanjeng dari putra Pakubuwono yang ke-12 itu seperti Gusti Puger, Gusti Dipokusumo itu kadang-kadang sholat Jumat di sini. Ya, memang dulu sebetulnya ritual untuk menjadi raja itu harus sholat di Masjid Agung, tapi beberapa pergantian raja yang terakhir ini tidak dilaksanakan ya. Tapi untuk adat tradisi keraton, tradisi Islam Keraton Surakarta ini masih menggunakan Masjid Agung seperti nanti grebek Sawal, malam selikuran Ramadan, kemudian sekaten, malam kemudian grebek Idul Adha, grebek besar. Itu semua gunungan itu sedekah raja didoakan di Masjid Agung. Ya kadang-kadang saya jarang. Mungkin kalau pas ada tarawih keliling atau ada mendampingi kunjungan menteri-menteri yang ingin berkunjung ke Masjid Agung, biasanya baru ke sini. Ya itu Pakubuwono 10, Kyai Wahyu Tengoro ya beduk sama. Jadi itu dulu fungsinya ya untuk alat bantu di samping Pak Muadzin itu melantunkan adzan di menara. Sambil menunggu iqomah biasanya beduk itu dibunyikan. Nah, tradisi membunyikan itu sekarang tidak setiap sholat 5 waktu tapi hari Jumat. Hari Jumat itu menjelang adzan dibunyikan beduk itu. Atau nanti menjelang sahur. Pas bulan Ramadan itu sekitar jam 1 dibunyikan sebentar. Ya untuk membangunkan sahur, walaupun sekarang sudah banyak media untuk membangun sahur ya, ini hanya melestarikan tradisi saja. Ya. Benar ya ada torongnya itu, jadi torong trompet itu ya, itu adzan naik. Sekarang bahkan untuk menentukan waktu adzan raja yang ke-6 membangun jam matahari yang panjang tadi lihat itu ya depan kantor itu. Tadi ada lingkaran itu, nah itu ada kacanya itu kan jam istiwa, jam matahari yang untuk menentukan waktu sholat dulu. Alat bantunya sinar matahari itu, kalau ada sinar matahari ya baru berfungsi, kalau mendung ya nggak berfungsi. Dari pelataran Masjid Agung Surakarta, tepatnya di sebelah utara masjid, kita bisa melihat menara yang tingginya itu mencapai 33 meter. Menara Masjid Agung Surakarta ini dibangun pada masa Pakubuwono 10 Tribuners. Susunan Pakubuwono mendapat gelar Sultan Abdurrahman ke-10, sebagaimana inskripsi yang terdapat di bagian Menara Masjid Agung Surakarta. Nah, beliau ini adalah penguasa Jawa yang sangat dekat dengan Islam. Banyak membangun institusi-institusi pendidikan Islam dan memiliki posisi penting dalam penyebaran Islam di Jawa pada masa itu, Tribuners.
Susunan Pakubuwono memiliki hubungan yang erat nih dengan penguasa nomor wahid, yakni Khilafah Utsmaniyah. Jejak ini bisa kita temukan pada gapura masjid yang bergaya Utsmani yang kita lihat tadi. Kita pun bisa menemukan tugro, stempel khas Utsmani, pada mihrab berbentuk bulan sabit dan tugro susunan Pakubuwono X yang mirip dengan tugro Sultan Abdul Hamid II Khilafah Utsmaniyah pada menara Masjid Agung Surakarta di belakang Justin ini. Susunan Pakubuwono X bahkan mengucapkan selamat kepada Sultan Abdul Hamid II dari upaya selamatnya beliau dari pembunuhan dan kudeta. Surat tersebut bahkan tersimpan di arsip Turki Utsmani, Tribuners. Inilah jejak Islam di Nusantara membersamai perjalanan kita di Ngabuburit Asyik bersama Justina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.